Untuk organik, kuisnya gitu ya. Bukan, penilaian hariannya. Oke, yang sekarang adalah saya share screen dulu. Di kolom chat. Iya, oke Jason, thank you infonya. Oke, silakan absen di kolom chat. Ya, kita bahas nyambung sedikit sama elektroforesis gitu ya. Elektroforesis itu separate amino acid yang dihasilkan dari hydrolysis yang polipeptide. Polipeptide itu artinya dia ada amide link di sananya, di dalamnya ada amide link, kemudian dihydrolysis dia pecah-pecah jadi amino acid. Kemudian using glycine sebagai example, explain why the result electrolysis. Oke, Vali. Nah, kemudian nanti tadi ada WA dari siapa itu dia? Tadi nggak masalah. Ya, oke. Tapi udah masuk ya. Nah, sekarang untuk glisin. Jadi glisin as an example gitu ya. Kemudian explain why the result electrolysis depend on pH gitu ya, on pH. Ya, berkaitan sama glisin kita memiliki ada informasi glisin itu adalah COOH, namanya acid ada COH. Ya, oke, iya. Nah, kemudian ini adalah C, ini H, kemudian adalah amide ya. Sorry, amine. Amin, kemudian di sini adalah carboxylic acid. Ya, carboxylic acid. Jadi why it depend on the pH? Iya, karena kalau katakan pH-nya katakan dia low gitu ya. Nah, ketika dia pH-nya low, berarti untuk glisin in low pH berarti kalau low pH berarti H plusnya kan banyak. Berarti konsentrasi H plusnya banyak. Nah, ini akibatnya glisin itu akan katakan di protonate ya. Dia akan mengalami protonate. Jadi ini akan can be protonate. Nah, mana yang dikatakan di protonate? Ya sudah jelas adalah untuk NH2 karena dia di sini ada dia lone pair-nya dan dia bersifat base. Sehingga dia menjadi kurang lebih dia akan menjadi N di bagian NH2-nya itu akan menjadi NH3+. Nah, ketika si glisin menjadi NH3+ gitu ya, dia akan move forward to negative ya. Move to negative electrode dari elektroforesisnya ya.
Itu adalah kita namakan adalah ini karena seperti elektrolisis kita namakan cathode. Kemudian what happen when si amino acid itu present in the high pH, itu high pH. Nah, yang terjadi adalah dia akan deprotonate, gitu ya, deprotonate. Nah, deprotonate itu adalah akibat karena ada pH yang high, seperti itu ya. Nah, jadi ini in high pH. Artinya high pH berarti concentration OH minus itu high. Kalau concentration OH plus itu adalah low. Gitu ya, ini low. Nah, ini pasti high. Ya. Oke, ketika ini terjadi berarti jadi deprotonate kita bisa ganti berarti can lose ya proton ya, can lose proton yaitu H plusnya. Jadi ketika lose proton apa yang terjadi adalah glisinnya menjadi CH2COO minus. Akibatnya dia akan move to positive electrode. Jadi berkaitan sama anode begitu ya. Nah, disinilah kenapa dia depend on pH ya. Oke, itu menjelaskan. Nah, kemudian berikutnya sambil kalian siapin yang kemarin yang sudah diminta di print ya. Karena itu akan membantu untuk pemahaman kita. Jadi untuk memahami jadi lebih cepat. Oke. Di sini kita mau lanjutin lagi ke question yang berikutnya. Oke, the diagram below ini adalah electrophoresis. Kemudian dia mixture. Nah, mixture-nya adalah di sini ada mixture. Jadi before gitu ya, dari before there are 4 amino acids P, Q, R, and S. Ya. And after the several time, kemudian dia akan separated, ya, berkaitan sama dia separate karena charge dan juga karena weight, ya. Kalau charge mengarahkan kalau si amino acid negatif dia plus, positif akan ke negatif. Kemudian yang weight itu akan menentukan distance-nya. Jadi yang tentunya yang R itu dia more weight, ya lebih gemuk gitu ya, lebih besar molekulnya. Nah sekarang di sini which amino acid existed mainly as sweeter ions in a buffer solution. Nah yang dimaksud sweeter ions, contoh berkaitan sama glisin adalah CH2C, dia O minus, kemudian ini adalah NH3+, begitu ya. Jadi ions yang katakan secara total, ya total itu totalnya dia zero, ya total charge-nya zero. Ions total charge-nya zero itu sweeter ions. Nah di sini katakan which amino acid ya udah pasti adalah Q, gitu ya Q. Nah kita minta explain why dia kenapa kita bisa menyebut bahwa itu adalah sweeter ion. Karena dia in the middle, ya, in the middle. Jadi does not move to plus or to negative electrode, ya. Not move, doesn't move. Ya, doesn't move. Gitu ya, mengerti ya? Nah, kalau ada pertanyaan langsung ya lewat chat. Nah, berikutnya di sini adalah assuming yang pertanyaan berikutnya. Sebelum kita masuk ke ya kromatografi berikutnya. Nah di sini, assuming R and S carry charge, the same charge, RS memang same charge ya, carry in the buffer solution. Kemudian we like to be larger molecule. Ya oke, berarti yang larger molecule adalah R is larger molecule. Nah jadi kenapa? Karena dia distance-nya dia masih lebih
jauh, ya. Bukan distance-nya. Oke, distance-nya lebih dekat dari perpindahannya. Kita berbicara dari perpindahannya. Dari sini posisinya, dari in the middle. Jadi does not apa ya? Tidak terlalu bergerak, tidak bergerak terlalu jauh. Does not move as far as kemudian amino acid of S amino acid, gitu ya. Jadi dia nggak bergerak terlalu jauh. Oke, harapannya ini hanya mudah dimengerti ya. Oke, yang berikutnya ini berkaitan sama. Oke, kita baca dulu prolognya. Kita baca. Amino acid can also separated using two-dimensional paper chromatography. Kemarin dibahas ya, yang katakan dia should be rotate 90 degree. Nah, this involve putting spot, jadi putting spot in the mesh in the corner pieces of chromatography paper. Kemudian yang pertama solventnya dia ini yang pertama, misalkan dia put spot di sini, kemudian in the solvent, kemudian illusion dia bergerak move ke atas, sudah. Nah, kemudian dry, kemudian turn dia diputar 90 degree, kemudian place in a second solvent ya. This method give better separation than one solvent. Nah, yang kemarin ketika ini berarti ketika dia dibalik ada kemungkinan ya, kemungkinan begini, ini spotnya ada kemungkinan begini. Jadi ini adalah untuk membuat better separation kalau di sini berdekatan. Kalau nggak berdekatan, nggak usah dilakukan hal ini ya, dilakukan we using the use a second solvent. Jadi nggak perlu kalau misalkan dia berjauhan ya, spotnya separation spotnya berjauhan kita nggak pakai. Nah, oke, this on better separation. Oke, nah kemudian pertanyaannya, paper chromatography rely on partition between solvent apply and another phase. Nah, di sini tanyain what is this second phase? Second phase. Second phase-nya apa ya? Jadi pastinya di dalam paper chromatografi ini dia menggunakan satu berkaitan stationary phase, ya stationary phase. Nah, stationary phase. Nah, di dalam stationary phase ini adalah berkaitan dengan yang dimaksud adalah papernya, ya paper. Nah, kemudian ada yang mobile phase. Mobile phase-nya adalah udah pasti adalah solvent gitu ya, solvent. Nah, di sini ada paper, kemudian ada solvent apply. Solvent ini adalah mobile phase-nya, kemudian another phase. Nah, another phase-nya apa ya? Seperti itu. Nah, kemarin dibilang adalah dibawa di paper chromatography, selain dia berfungsi sebagai stationary, dia itu jadi kan partition solventnya dengan another phase. Another phase-nya bukan yang dimaksud, bukan papernya, kayak gitu. Jadi ada sesuatu yang ada di dalam paper. What is that? Yang dimaksud adalah water in. Water ini yaitu ini adalah water in paper chromatography yang dimaksud. Nah, kemarin itu Pak Teddy udah memberi info ya bahwa ada di paper atau di aluminium silika, alumina itu adalah Al2O3 atau silika itu SiO2 gitu. Nah,
ini ada water molecule yang memang terjebak di dalamnya, ya. Jadi partitionnya itu molekul tentunya di dalam solvent itu ada solut, ya. Di dalam solvent itu ada solut. Nah, solutnya itu tarik-tarikan antara solvent sama water yang ada di paper chromatografi seperti itu. Jadi water atau masih bisa dibilang moisture. Ya, jadi artinya berkaitan masih ada kelembapan di dalam papernya gitu ya. Oke, baik, paper ini bisa juga pakai alumina ya, alumina dan silika seperti itu. Oke, nah kita sekarang membahas berkaitan dengan persiapkan kertasnya gitu ya. Nah, ini adalah data tabelnya seperti berikut. Sekarang coba gambar. Ya, coba gambarkan di dalam paper itu menggunakan data ini. Jadi table dia show RF value nih ya. Show RF value sudah di artinya RF apa? Contoh, kalau saya menggunakan solvent yang pertama, jadi misalkan spot, jadi spotnya ada di sini, sub, gitu ya. Nah, kalau harapannya kita udah pastikan solventnya berhenti di sini, begitu ya. Nah, ini sudah diketahui solvent front, dia akan berhenti di situ. Jadi solvent front itu adalah sama dengan yang ini. Jadi solventnya dia mencapai batas atasnya yang mana. Kemudian kalau misalkan saya ada X, amino acid X, dia punya RF 0.5, artinya dia spotnya ada di tengah. Kalau sampai katakan Y, ada Y itu adalah 0,75, berarti dia 3/4-nya ketinggian. Seperti itu ya. Nah, sekarang ada pertanyaan nggak sebelum menggambar? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, silakan menggambar di kertasnya, kemudian kirim ke line. Ya, silakan. Spotnya diletakkan di pojok sini ya. Di pojok. Yang sudah kirim ya, kirim ke line. Jadi kita bahas datanya. Oke, jangan pindah-pindah. Saya tak menyiapin berikutnya. Kalau ada
kebingungan, oh ini harusnya gimana? Diskusi langsung ya, nyalakan mic-nya. Yang sudah duluan selesai, silakan langsung diposting ke grup. Semoga 1-2 menit lagi udah ada yang ngeposting. Karena ada pertanyaan berikutnya melihat hasil datanya. Oke, udah ada yang masuk. Kayaknya, ya. Oke, thank you, Kenneth. Saya ambil dulu yang ini ya. Kita ambil dulu. Yang lain silakan nyusul ya. Bisa memberi beberapa gambaran. Oke, saya perbesar. Oke, nah saya munculkan tabelnya, saya copy tabelnya. Oke, saya munculkan tabelnya A, oke, setuju ya. B sambil dibuat sambil diamati ya. Oke, B. Kalau yang A dulu. Yang A 0,1. Jadi akan ke atas, set, dia akan bergerak. Berarti A, kemudian dia bergerak ke sana ya. Oke, jadi saya lengkapin dia titiknya di sini jadinya ya. Mana titiknya tulisan saya? Nah ini, di sini. Ya, semoga punya gambarannya ya. Sekarang B. B-nya 0, RF-nya 0, berarti stay. Kemudian bergerak solvent 2-nya bergerak 0,4. Oke, berarti di sini B-nya. Kemudian C 0,3,
C. Kalau yang A 0,1 segitu. Harusnya 0,3 adalah berarti harusnya 0,3 dia bergerak, ini 0,2 mungkin ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ya. Nah, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 0,3. Kemudian 0. Oke. Berarti di solvent 2-nya dia nggak bergerak ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Cukup jelas nggak ini? Untuk yang sampai C dulu. Jelas. Jelas ya? Oke, sip. Nah, kemudian D. D 0,8. Anggap aja D-nya sudah 0,8 ya. Saya nggak ngitung lagi. Coba ya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh ya benar. Posisi D-nya benar. D 0,8 terus 0,9. Oke, jadi bergerak 0,9 ke sini. Maka CD-nya adalah di sini. Gitu ya. Kemudian yang E sekarang. E-nya adalah 0,6. Oke, ini 0,6. Jadi spotnya yang warna kuning semua ya. Kemudian 0,5. 0,5 set. Nah, berarti bergerak ke sini. Yang bergerak merah, itu garis merah, itu karena solvent yang kedua. Ya, di sini set. Oke. Jadi data yang didapat ini. Sekarang pertanyaannya adalah, oke, pertanyaannya adalah, oke, which amino acid travel fastest on both solvent? Berarti fastest on the both solvent. Kalau menurut Wiljo yang mana Wiljo? Coba nyalain langsung mix sama audionya. Kalau menurut Wiljo yang mana? Nggak tahu. Yang fastest. Kalau yang fastest artinya ya dia yang katakan yang jauh ya, yang fastest. Yang fastest itu bergeraknya jauh. Dia ke bawah cepat atau movingnya cepat. D ya, Sir. Yes, very good. Betul, yang D. Thank you, Wiljo. Yes, Sir. Nah, sekarang katakan which oke, yang ini. Which amino acid yang katakan does not move, didn't move at all, nggak bergerak sama sekali in solvent 2 katanya. Nah, coba IL. Menurut IL yang mana? Saya kasih, ini supaya jelas ya. Ada AB atau apanya. Ini D. IL. Halo IL. Ini adalah yang B bukan, Sir? Yang B. Yang B. Sekarang coba. Kalau B, dia setiap tidak bergeraknya itu di Solvent 2. Yang CC. Oke, yang C. Betul. Yang C ya. Oke, thank you Il. Nah, sekarang kalau kita lihat berarti ini adalah yang C. Sekarang kalau yang nggak bergerak di solvent 1, baru yang tadi adalah yang B. Ya, gitu ya. Oke, harapannya mengerti ya. Nah, simple, gampang. Ada pertanyaan nggak dulu? Saya sebelum lanjut ke berikutnya. Ada pertanyaan nggak? Sir, ini dari paper berapa?
Ini paper dari lama banget, tahun 2007, summer. Paper 4. Iya, paper 4, betul. Saya lupa, ya summer kayaknya summer. Nah, oke, berikutnya adalah soalnya loncat-loncat. Oke. Nah, kemarin ada kaitannya sama yang katakan ini ya, indikator ya, indikatornya. Oke. Nah, kan kemarin bahas mengenai GC, itu adalah gas kromatografi, kemudian HPLC, ya, high performance liquid kromatografi, ya. Kalau ada yang salah, kasih info ya. Oke lah, kalau ada tulisan salah, ya sudahlah. Liquid kromatografi, gitu ya. Nah, ini semuanya kalau gas kromatografi berarti carrier-nya atau mobile-nya adalah gas. Kalau ini mobile-nya adalah liquid. Kemudian perbedaannya adalah, kemudian kalau ini kolomnya, kolom berarti stationary-nya, kalau gasnya itu katakan sampai 5 or 6 meter, tapi kalau yang ini saya lupa berapa, tapi lebih pendek ya, sampai ukuran senti kalau nggak salah. Kalau ada yang ingat kasih tahu. Jadi kolomnya lebih panjang. Nah, setelah melewati dari kolom itu perlu pakai detektor. Nah, detektornya itu ada yang nyatakan FID, bisa juga pakai FID itu adalah flame, gitu ya, flame. Nah, ini D-nya detektor, I-nya saya lupa, ya, detektor. Jadi maksudnya ini nggak banyak dibahas, maksudnya di papernya itu jarang juga, saya rasa nggak keluar. Cuma saya perlu memberitahukan mengenai prinsip kerjanya detektornya. Nah, begini. Jadi flame-nya, jadi misalkan ini kolomnya, terus ini keluar, kemudian ini detektor flame-nya itu cara kerjanya gimana? Jadi ini adalah memang benar flame, gitu ya, flame. Kemudian ini ada apinya itu mengeluarkan panjang gelombang tertentu. Ya, misalkan panjang gelombangnya itu adalah 400 nanometer. Kemudian di sini ada detektornya. Jadi ini compound-nya keluar. Nah, kemudian dia ngeluarin cahaya. Nah, kalau ada compound yang keluar, pasti cahayanya itu diabsorb, ya, diabsorb. Yang pertama itu adalah yang di awal itu 400 nanometer wavelength-nya itu intensitinya 100%. Nah, warna misalkan ini nggak salah ini merah, gitu ya, 100%. Nah, kemudian karena ada compound yang lewat, detektornya dia berkurang di sini misalkan menjadi 25%. Nah, itu akan muncul yang katakan muncul di kromatogramnya nanti. Kromatogram. Ya, yang dimaksud kromatogram itu adalah yang seperti ini, set gitu ya, muncul. Jadi kalau misalkan ininya kecil, berarti ininya makin tinggi. Ya, berarti yang diserapnya, absorbannya besar, begitu ya. Nah, sekarang saya mau membahas mengenai frekuensi. Dan wavelength ya. Soalnya ini. Sebentar. Tapi ini di sisi yang lain ya. Manfaatnya ada di bagian kompleks kempalnya ini.
Baik, kita lihat. Jadi saya ceritakan dulu. Ada, jadi wavelength-nya dikeluarin dulu. Jadi ada wavelength 300, kemudian absorbannya berapa? 350 absorbannya berapa? Terus yang kemudian yang ini absorbannya berapa? Seperti itu ya. Nah, jadi wavelength-nya itu divariasi. Wavelength itu nanti akan memang berbicara mengenai frekuensi, bisa di switch ya, tinggal bisa dihitung maksudnya. Nah, di sini kita kita tidak melihat ini dulu, energi foton gitu ya, kita nggak melihat. Jadi bergeraknya itu adalah ternyata energi fotonnya ini berkaitan sama frekuensinya ya, frekuensinya. Jadi kalau panjang gelombangnya pendek, energinya pasti tinggi. Kemudian energi yang panjang gelombangnya tinggi itu pasti rendah energinya. Kenapa? Karena dia berkaitan sama frekuensi itu adalah C over lambda. Kemudian kalau energi itu adalah setara equal dengan frekuensi. Jadi untuk energi itu hanya menunjukkan energi sinarnya. Makanya kan di sini kita bisa mengenal application-nya adalah kalau blue flame ya, blue flame itu adalah, kalau blue flame itu energinya high. Ya, dia high. Jadi kalau api yang biru masaknya pasti lebih cepat dibandingkan menggunakan api yang merah. Seperti itu ya, karena memang itu konsekuensi yang ada. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat, tapi yang di sini adalah kita berbicara mengenai yang diabsorb gitu ya. Nah, ini adalah kompleks, adalah solution transmission C, dia itu absorb di bagian sini, frekuensinya di bagian sini. Nanti kalian amati di sebelah sini ya. Sekarang pertanyaannya adalah oke, yang ini. Kalau kompleks kan ada yang sedikit berbeda ya. Kira-kira coba Nadia. Nah, menurut Nadia, untuk solution C, dia warna yang diobserve apa kalau di sini kira-kira? Jadi solution C yang diobserve itu pilihannya yellow, red, green, sama blue. Nganalisanya gimana? Nadia bisa ini utarakan. Dinyalakan mic-nya. Lihat dari peak wavelength-nya, bukan? Oke, wavelength-nya oke. Ini yang diabsorbnya tinggi, wavelength 450 ya. Jadi katakan yang diabsorb adalah blue. Iya. Jadi efeknya apa kira-kira? Kalau yang diabsorb adalah blue. Efeknya apa sih maksudnya? Oke, coba ya saya munculkan adalah apa ya, red, green, blue, bentar. RGB. Light. Kontemporer apa ya namanya? Kontemporer color. Wait. Komplement ya, komplement. Sebentar saya nyari. Dia yang diserap warna red, komplement. Wait.
Ini dia saya ketemu. Yes. Saya ambil dulu. Bentar, hurry up, hurry up. Oke, saya udah dapat. Saya pindahin sekarang. Sebentar ngehang. Oh enggak. Oke, yang ini. Oke, yang diserap adalah warna warna blue ya. Oke, yang diserap adalah warna blue. Warna blue yang di sini diserap. Warna blue yang diserap. Jadi yang tersisa adalah warna di bagian ininya. Yang tersisa. Jadi warna yang terlihat itu adalah warna yang tersisanya. Jadi warna yang tersisanya apa? Yang cocok adalah kan orange atau red. Berarti warnanya apa yang Nadia pilih untuk solution C? Pilihannya cuma ada red. Cuma ada red. Ada 4. Cuma ada red, betul. Ya, berarti red. Iya, oke. Ya, thank you Nadia. Jadi maksudnya ini kalau solution, jadi warnanya misalkan ini solution, kemudian ada cahaya yang diambil gitu ya, maksudnya ini light yang dilewatkan ke solution, itu yang diabsorb itu adalah warna blue. Warna blue. Jadi karena yang diabsorb warna blue, maka yang keluar, yang tersisa adalah warna, jadi yang dimasukkan itu adalah yang visible light. Jadi visible light ini frekuensinya tentunya 400 sampai 700. Nah, ini warna apa namanya? Kayak warna lampu yang sekarang, warna lampu yang ada di kelas saya, warna lampu yang warna putih. Nah, itu adalah memiliki panjang gelombang semuanya ada, 400 sampai 700 itu ada. Masuk ke dalam solution, blue yang diserap, nanti yang terlihat itu oleh mata itu adalah warna red, seperti itu. Oke, satu lagi. Kenneth. Kalau yang di sekarang solution D, silakan Kenneth analisa. Yang compound solution D. Berarti itu di merah, terus yang di absorb. Yang di absorb merah. Halo Kenneth, ada masalah nggak ya sama... Oke. Kenneth di skip dulu ya, mungkin kayaknya ada masalah, bisa, iya nggak kedengeran. Nah memang pernah sering beberapa kali terjadi. Kemarin kan saya juga beberapa seperti itu ya. Nah Kenneth di skip dulu. Nah sekarang Janice. Iya, sama kayak yang saya kemarin, saya harus keluar dulu kemudian masuk lagi. Iya nggak apa-apa Kenneth. Janice. Iya, Pak. Ya, kira-kira menurut ini gimana Janice? Untuk katakan yang solution D. Coba jenis analisa. Blue, bukan? Iya. Maksudnya langsung blue begitu? Oke, analisanya gimana, Jenis? Kan kalau yang di grafnya itu Ya. red. Oke, karena 650-an ya, red. Terus Oke. tadi di graf yang bawah, gambar. Ya. Yes. Green kayaknya. Yang Green atau blue ya. Tapi di sini, oh berarti green ya? Oke.
Jadi green. Oke, thank you Janice. Nah, jadi seperti itu kurang lebih ya. Jadi yang ini oke. Saya lihat dulu. Ini mah berkaitan. Oke, nanti saya infoin lagi ya. Oke, jadi green ya. Oke, ada pertanyaan lagi mengenai ini enggak? Sebelum saya lanjut lagi ke satu lagi. Kemudian berkaitan sama kromatografi. Kita analisa yang ini. Oke. Sekarang pertanyaannya, coba Olive. Melihat seperti ini, ditanyakan, how many spots were there after first solvent had been used? Halo Catherine. Olive. Olive. Halo Olive. Iya, Pak. Yang ini gimana? How many spot itu yang katakan akibat yang terpisah dan dengan menggunakan solvent, first solvent. First solventnya adalah yang ini. Videonya dinyalakan, Olive. 3 bukan, Pak? 3. Nggak tahu. Nggak apa-apa, coba kita analisa. Videonya udah nyala, Olive? Udah. Tapi blank. Oh. Ya nggak apa-apa. Bentar. Ya, oke. I don't know. Dia blank. Begini, di sini solvent 1, karena starting point-nya di sini ya. Dia terpisah. Terpisahnya ke sini tentunya. Baru menggunakan solvent front berarti ke atas ya. Berarti ini adalah 1, berarti 1. Ini ke bawah 2. Ini ke bawah sebelum bergerak ya, sebelum bergerak ke atas. Ini 3. 4. Ini adalah 4. Gitu ya. Jadi jumlahnya adalah 4. Gitu ya. Oke, thank you Olive. Nah, jumlahnya adalah 4. Nah, sekarang kita lihat circle the spot move very little ya, very little in solvent 2. Kemudian but move a greater distance in the solvent 1. Yang mana? Saya minta yang ini, Felicia Everin. Kira-kira yang mana ya? Dia itu solvent 1-nya moving-nya besar, tetapi dia itu bergerak sedikit in solvent 2. Dinyalain video sama mic-nya. Felicia. Kira-kira yang mana, Felis? Dia bergeraknya besar, greater distance. Mic-nya dinyalain.
greater distance-nya di solvent 1, kemudian very little in solvent 2. Kalau saya hapus yang ini, berarti dia greater distance, pakai yang solvent 2-nya boleh, very little. Solvent 2 berarti very little-nya adalah yang bergerak ini, sama yang bergerak ini ya. Kemudian greater distance-nya berdasarkan solvent 1. Berarti kita menggunakan spot yang mana? Yang 3. Yang ke-1 atau yang kedua? Yang 2. Yang kedua. Oke, thank you. Nah, jadi kita menggunakan circle yang ini ya. Seperti itu. Kemudian di sini diminta yang ketiga, terakhir. Yang terakhir adalah minta Felicia Wijaya. Yang ketiga, draw square around the spot that could be separate from the rest by using Yang kanan atas. kanan atas. Iya, oke. Good job. Karena cuma satu aja terpisah ya, sedangkan yang di sini, thank you Felis. Nah, di sini ada 2 ya. Jadi di sini untuk menggunakan using solvent 1 itu nggak bisa memisahkan yang warna biru ini. Ya, karena dia dipisahin dengan jadi ada 2 compound di situ yang terakumulasi di sini kalau kita menggunakan menggunakan solvent 1 saja, ya. Oke, jadi sampai di sini kita jumpa lagi di hari Kamis ya, besok ya. Iya, besok. Oke, see you. Silakan absen, kemudian bisa live. Bye-bye. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Masih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak.